Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Tardi Jeremia Halasan Sinaga dan rekan saya Abdullah Azam. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar Jarkomdat kami. Pertama adalah IP address. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau Internet Protocol address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Ada beberapa jenis dari IP address. Yang pertama ada IPv4. IPv4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian atau oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Kepanjangan IPv4 adalah Internet Protocol version 4. Dan ada IPv6, merupakan versi IP address yang lebih baru dari IPv4. Dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 karena variasi IPv4 yang kini mulai terbatas. IPv6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf, dipisahkan oleh titik 2. Lalu ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Cara dari subnetting VLSM ini adalah yang pertama kita menentukan jumlah total IP yang dibutuhkan, lalu kita menentukan alokasi IP. Jumlah IP dalam jaringan harus dalam 2 pangkat N, seperti 2, 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu kita urutkan jaringan dari jaringan yang membutuhkan IP paling banyak, kemudian ke yang lebih kecil. Lalu kita menentukan batas-batas wilayah jaringan, network ID dan broadcast ID. Lalu yang kelima, kita akan mendapatkan alokasi IP untuk host. Kasus VLSM yang telah diberikan adalah sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi A yang terdapat 64 PC host, divisi B terdiri dari 28 PC host, divisi C terdiri dari 7 PC host, dan gedung 2 terdiri dari divisi D yang terdiri dari 16 PC host. Dan di gedung 3 terdapat 1 buah server yang enabled service DNS dan HTTP. Ini adalah subnetting yang telah kita lakukan untuk divisi A. Kita melakukan subnetting yang pertama karena terdapat 64 PC. Karena ada 64 PC, kita tambahkan 2 untuk network dan broadcast. Lalu angka terdekat 2 pangkat kepada 66 adalah 2 pangkat 7 atau 128. Oleh karena itu, kita memakai subnetnya 255.255.255.128/25 dengan network address-nya 192.168.10.0 dan usable address range-nya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126 dengan broadcast address 192.168.10.127. Nah, proses yang tadi telah kita lakukan dilakukan selanjutnya ke divisi B, lalu ke divisi D, karena divisi D memiliki komputer host yang lebih banyak daripada divisi C. Lalu kita lakukan kepada divisi C, dan kita lakukan kepada router gedung 1 dan 3, router gedung 2 dan 3, dan yang terakhir adalah server dan router gedung 3, karena ketiga gedung tersebut memiliki hostnya 2. Lalu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. Fungsi HTTP adalah mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Selain itu, protokol juga mengatur bagaimana web server dan browser mengelola perintah yang masuk yang bermacam-macam. Lalu ada DNS atau Domain Name Server yang merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi dari DNS adalah yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua itu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan ini. Ini adalah topologi jaringan yang telah kami buat. Selanjutnya akan saya
berikan kesempatan kepada Abdul Azam untuk menjelaskan mengenai topologi ini. Sekarang kita masuk ke simulasinya. Langsung saja saya tunjukkan rangkaian yang telah kita rangkai di Cisco paket tracer. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita telah merangkai 3 gedung yang masing-masing punya rangkaian yang berbeda-beda. Dan di mana di gedung 1 terdapat divisi A yang terdiri dari 2 PC, divisi B yang terdiri dari 2 PC, divisi C yang terdiri dari 2 PC, kemudian divisi D yang terdiri dari 2 PC. Mungkin langsung saja saya coba untuk melakukan ping dari divisi A ke gedung lain, yaitu gedung 2. Pertama-tama kita masuk ke command prompt, kemudian kita tulis ping 192.168.10, kemudian kita lihat subnet yang terdapat pada gedung 2. Bisa dilihat di sini bahwa subnet yang digunakan yaitu 161. Kemudian kita kembali lagi ke PC 0, lalu kita klik enter. Maaf, tadi belum dimasukkan. Kita ketik kembali 192.168.10.161. Nah, seperti yang teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ping telah berhasil, dan bisa dilihat di sini penjelasan paket yang telah kita kirim ke gedung 2. Kemudian kita lanjut ke gedung B, yaitu PC 2. Kita masuk ke command prompt. Lalu kita masukkan hal yang sama seperti barusan, kita melakukan ping pada gedung 2. Kemudian seperti yang bisa dilihat di sini bahwa ping telah berhasil dan telah diterima oleh gedung 2. Lalu terakhir kita lakukan hal yang sama pada PC yang terdapat di divisi C. Kita masukkan ping yang sama dengan subnet yang sama, dan bisa dilihat di sini bahwa ping berhasil mencapai gedung 2. Nah, setelah itu kita mencoba untuk melakukan ping dari PC ke server. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan ping dari PC 0 ke server PT. Pertama-tama kita lihat subnet yang digunakan pada server. Bisa dilihat di sini bahwa gateway yang digunakan yaitu 217. Langsung aja kita masukkan. Kemudian kita enter. Nah, bisa seperti yang teman-teman bisa dilihat di sini bahwa kita berhasil melakukan ping pada server PT. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengakses web browser dari PC ke server PT dengan menggunakan URL yang telah kita konfigurasikan. Langsung saja kita masuk ke PC 0, kita masuk ke web browser, kemudian kita masukkan www. Tergantung URL yang telah disetting oleh teman-teman, dan pada kasus kali ini URL yang kita gunakan yaitu helloworld.com. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwa kita dapat mengakses server dengan menggunakan www.helloworld.com. Nah, pengaksesan ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan DNS server yang sesuai dengan yang telah ditetapkan di server PT. Lanjut. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk memeriksa di router kita apa saja yang telah terhubung di router ini. Nah, cara untuk memeriksanya yaitu kita cukup mengetik show IP root, kemudian kita klik enter, dan bisa dilihat di sini bahwa pada router 0 telah terhubung 6 subnet, yaitu yang pertama 192.168.10/25. Nah, seperti yang teman-teman lihat dari PowerPoint yang barusan dijelaskan oleh Jeremia, sebentar, saya tunjukkan. Ini sesuai dengan masing-masing subnet yang telah dipasang di perangkat ini. Bisa dilihat di sini bahwa nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa subnet yang dimasukkan telah sesuai, yang dimana 168.10.0/5/25 yaitu untuk divisi A,
kemudian 10.128 untuk PC divisi B, kemudian 10.160 yaitu untuk divisi D, dikarenakan PC yang digunakan di divisi D melebihi divisi C, host yang digunakan, maaf. Kemudian 192 yaitu untuk divisi C, kemudian 208 itu untuk router gedung 1 dan 3, lalu 216 itu untuk, sebentar saya periksa. Terus 18. 216 itu untuk yang untuk router gedung 2 dan 3. Lanjut. Setelah kita memeriksa router tersebut, kita juga dapat melakukan pemeriksaan pada router di gedung 3. Yaitu kita memasukkan hal yang sama seperti barusan. Cukup mengetik show IP root. Kemudian bisa dilihat di sini terdapat 7 subnet yang tersambung dari router dan masing-masing sesuai dengan subnetting VLSM yang telah kita pasang di sini. Kemudian kita coba periksa pada router yang terdapat pada gedung 2. Ketik show IP root. Dan bisa dilihat di sini bahwa router yang tersambungkan ada 6 subnet dan sesuai juga dengan subnetting VLSM yang telah kita pasang di sini. Lanjut. Nah, setelah memeriksa masing-masing router, kita juga dapat memeriksa, sebentar. Kita dapat pergi ke switch dan kita memeriksa address table. Nah, cara untuk menunjukkannya yaitu kita cukup mengetik show spasi MAC trip address kemudian table. Dan bisa dilihat di sini untuk MAC address yang tersambung pada switch untuk di gedung 1. Kemudian kita lanjut juga pada gedung 2. Kita masuk ke CLI, kita klik enter, kemudian kita ketik show MAC strip address strip table. Kemudian klik enter dan bisa dilihat di sini untuk MAC address table yang terdapat pada switch 4 atau switch yang terdapat pada gedung 2. Kemudian kita lanjut ke gedung 3, router gedung 3. Ya, seperti berikut. Dikarenakan digunakan 3 switch di sini, maka kita cukup memeriksa satu saja. Dan ya, sepertinya seperti itu saja simulasi yang dapat kita sampaikan. Terlebihnya mohon maaf apabila kita terdapat salah kata atau bagaimanapun. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.